Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alfi Krido Putra dengan PM 231506175 dari kelompok 1C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum embedded system judul 3 yaitu komunikasi komunikasi digital terutama percobaan 3 yaitu komunikasi serial sinkron SPI atau serial peripheral interface. Nah, di sini saya telah merangkai sebuah rangkaian percobaan 3 sesuai dengan modul yang dimana pada rangkaian ini terdapat dua microcontroller yang dimana Arduino 1 dan Arduino 2. Nah, untuk Arduino Uno 1 itu sebagai master dan Arduino Uno 2 sebagai slave. Nah, pada kedua microcontroller tersebut dihubungkan 5 pin, yang dimana satu pin sebagai ground dan 4 pin lainnya itu sebagai eh, 4 jalur utama dari SPI itu sendiri. Nah, jadi eh, pada pin ground itu dihubungkan karena kita menggunakan di ground itu sendiri untuk referensi tegangan, menstabilkan daya listrik dan juga untuk mengurangi noise yang dimana itu dapat mempengaruhi pada transmisi data yang kita lakukan. Nah, kemudian kita di sini lanjut ke 4 jalur utama, di mana di sini ada pin 13, 12, 11, dan 10. Nah, jadi jika kita lihat kode, di sini kita inisialisasikan setiap pin yang ada pada Arduino tersebut sesuai kode dari programnya. Di mana di sini MOSI pin itu diinisialisasikan sebagai pin 11, MISO pin sebagai pin 12, SCK pin itu 13, dan Slave Select pin itu ada di pin 10. Nah, sebagaimana telah diketahui dari percobaan sebelumnya sesuai dengan latihan, pada Tinkercad itu dia tidak pada sesuai dengan kode pemrograman pada modul itu tidak dapat membaca ataupun mengirimkan data, yang mana itu bisa dikatakan tidak berhasil. Nah, jadi dari pemahaman saya itu sendiri itu bisa terjadi dikarenakan dari Tinkercad itu sendiri yang tidak mendukung fitur dari komunikasi SPI tersebut. Nah, jadi pada seperti yang kita ketahui untuk eh, library penggunaan modul SPI itu kan seperti SPI transfer dan juga SPI slave itu digunakan SPI effect yang sebagai interrupt dan juga eh, modul-modul lainnya gitu. Nah, jadi kemungkinan dari Tinkercad itu sendiri tidak mampu untuk mm, menggunakan fitur tersebut. Nah, beda halnya dengan ketika kita melakukan percobaan tersebut secara fisik. Ya, memang itu tidak berlaku untuk antara dukungan fitur sendiri karena dari Arduino itu sendiri telah bisa digunakan dari modul sesuai yang telah kita buat pada kode program tersebut. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi ataupun menemukan solusi dari eh, menemukan solusi dari kode yang tidak dapat digunakan tersebut, kita bisa menggunakan yaitu byte banging. Jadi, byte banging itu adalah sebuah teknik komunikasi digital yang dimana kita itu melakukan komunikasi secara manual tanpa menggunakan program-program modul dari jenis komunikasi yang kita gunakan. Nah, jadi berbeda dengan seperti biasanya di mana kita menggunakan modul seperti SPI dan lain-lain. Nah, di sini kita menggunakan bed banging itu untuk mengendalikan input dan output pada microcontroller tersebut secara manual tanpa menggunakan eh, tanpa menggunakan modul-modul yang telah kita buat sebelumnya pada percobaan. Nah, jika kita bisa lihat di kode, di sini saya menggunakan kode pada Arduino pertama itu sebagai master. Nah, di sini seperti yang kita lihat di sini saya tidak menggunakan library SPI karena kita telah menggunakan bed banking tersebut. Jadi kita tidak menggunakan fitur-fitur dari library SPI tersebut. Nah, jadi di sini kita bisa memfokuskan pada
void loop dari konfigurasi eh, Bedbank itu sendiri. Nah, jadi kita lihat untuk baris ke-16 itu kan kita menggunakan inisiasi data to send sebagai pengalamatan data yang bertipe data byte, yaitu alamatnya. Kemudian di sini akan diinisiasikan ketika slave select pin itu bernilai low, di mana telah kita ketahui bahwa slave select itu akan aktif ketika pinnya itu berada pada logika low. Nah, kemudian dia akan menginisiasikan sebuah perulangan for dengan inisiasi i sama dengan 7, i lebih dari sama dengan 0, dan i akan berdekremen. Nah, jadi di sini akan melakukan perulangan sebanyak 8 kali dengan yaitu jumlah bit data yaitu 8 dengan dengan 1 byte tiap pembacaan datanya. Nah, di sini dia akan mengkondisikan kembali ketika serial clock pin itu bernilai low, maka dia akan mengambil data dari data to send tersebut dan akan mengirimkannya ke mouse pin. Kemudian dia akan eh, menggeser data bit ke i dengan alamat 0,01 itu sebagai pengambilan data paling kanan. Nah, setelah itu dia akan melakukan delay sebanyak 10 mikrosecond untuk sinkronisasi clock setiap eh, setiap dari serial clocknya tersebut. Nah, kemudian ketika serial clock itu bernilai high atau mati, maka dia akan melakukan delay microsecond sebanyak 10 milidetik lagi untuk sinkronisasi clock. Nah, jadi sinkronisasi clock itu dia akan delay itu agar tidak terjadinya suatu eh, tumpang tindih atau bisa dikatakan sebagai antrian gitu untuk setiap clock kedip dari setiap kedipan clocknya itu. Nah, kemudian di sini akan memunculkan eh, serial print line itu master kirim dengan pengiriman data sebanyak 500 detik setiap delaynya. Nah, kemudian kita eh, mengarah ke codingan untuk slave yaitu pada Arduino kedua. Nah, di sini juga digunakan bed banging yang dimana kita mengkonfigurasi input output pada microcontroller secara manual tanpa menggunakan modul. Jadi di sini kita juga telah menginisiasikan pin-pin sebelumnya dengan kondisi yang sama, itu masih pin pada pin 11, MISO pin berada di pin 12, SCK pin berada di pin 13, dan slave select pin berada di pin 10. Nah, di sini kita fokuskan kembali pada perulangan void loop, yang dimana itu adalah sebuah konfigurasi dari perbedaan antara percobaan sebelumnya dengan eh, dengan codingan sekarang. Jadi dia akan melakukan kondisi if, ini mana jika slave select pin itu berada pada low atau berada pada kondisi aktif, maka dia akan menghasilkan byte receive sama dengan 0 sebagai awal mula dari data yang diterima, yang dimana di sini terdapat kondisi perulangan while, yang dimana setiap ketika slave select pin itu sama dengan low atau aktif, jadi selama slave select pin itu berada pada kondisi low, maka dia akan melakukan pengulangan for dengan inisialisasi i sama dengan 7, i lebih dari sama dengan 0, dan i akan dikeraman, yaitu sebagai perulangan 8 kali dari jumlah bit data tersebut. Maka di sini akan eh, terdapat kondisi kembali, yaitu di mana ketika serial clock ini tuh sama dengan low atau ketika aktif, maka dia akan eh, menerima data yang dimana itu mengambil data itu menerima data itu dari respon Mosipin, yang dimana dari data tersebut akan digabungkan ke bagian byte dari receiver sebelumnya, yang dimana dia itu
akan menerima data dari Musipin itu sendiri. Nah, kemudian jika sudah, maka dia eh, akan melakukan kedipan clock kembali sebagai sinkronisasi, di mana dia akan berada pada posisi high atau turun. Nah, kemudian dia akan eh, menampilkan data hasil dari data yang telah diterima sebelumnya dari mas tersebut dengan mengambil data dari resip sebelumnya dengan format bit. Nah, jika eh, kita simulasikan, jika kita melakukan start simulation, nah di sini kita lihat pada serial monitornya, di sini dia akan melakukan master kirim sesuai dengan codingan tersebut. Nah, pada Arduino kedua, dia akan melakukan penerimaan data eh, dari eh, s- dari master itu. Jadi dia akan menerima data ini mana itu telah dikirimkan dari slave tersebut. Coba kita di sini dia akan terus mengirimkan data sesuai dengan data yang dikirimkan dari master. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.